rakyat menginjak-injak kita semua. ABRI. Mei 1998, tembakan menggema di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta. Gas air mata menyebar di udara. Ratusan mahasiswa berlarian menyelamatkan diri. Tapi tidak semuanya berhasil pulang dengan selamat. 4 mahasiswa Trisakti gugur. Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendrawan Si tewas tertembak dalam aksi damai yang menuntut reformasi. Mereka bukan sekedar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bukti bahwa negara ini pernah membunuh anak-anaknya sendiri. Sejarah mencatat, tragedi ini menjadi titik balik gelombang protes yang akhirnya menggulingkan rezim Orde Baru. Bukan hanya sekedar catatan sejarah, tragedi Trisakti ini adalah luka bangsa yang belum terobati. Inilah kisah kelam tragedi Trisakti 12 Mei 1998. 'Di era tahun 1980-an, negara-negara Asia termasuk Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam sektor real estate, infrastruktur, dan industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri sangat mengesankan. Inflasi terkendali, investasi mengalir deras, ekspor tumbuh pesat, kemiskinan dapat ditekan, dan cadangan devisa negara terus meningkat. Hingga tahun 1990-an, ekonomi Indonesia masih terlihat baik-baik saja. Meski tanda-tanda terjadinya inflasi sudah mulai terendus. Namun, semua itu tertutupi oleh capaian makroekonomi yang baik. Apalagi, aliran modal asing masih mengucur deras ke Indonesia. Kala itu, Indonesia sedang bersiap menyambut zaman baru yang dinamakan era tinggal landas. Namun, semua itu terguncang seketika. 2 Juli 1997, Thailand dilanda krisis finansial. Mata uang baht Thailand anjlok dari 25 baht per dolar menjadi 56 baht per dolar. Ironisnya, krisis di Thailand ini merembet ke negara-negara tetangganya, seperti Filipina, Malaysia, dan juga termasuk Indonesia. Sebagaimana dalam laman tirto.id dengan judul Krisis Moneter 1997-1998 adalah periode terkelam ekonomi Indonesia oleh Nurul Komariah Pramisti yang terbit di tahun 2020, dari bulan Juli hingga Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam hingga 109,6%. Mata uang rupiah yang awalnya Rp4.850 per dolar menjadi Rp17.000 per dolar. Sempat, pada tanggal 13 Oktober 1997, pemerintah rezim Orde Baru meminta bantuan kepada IMF untuk memulihkan situasi. Namun, sia-sia. Era tinggal landas Indonesia berubah menjadi era kegelapan. Nah, iya, kalau di TV sih emang ya beritanya sempat turun. Tapi sih kalau di pasar sih harganya tetap aja begitu. Malah naik lagi harganya. Akibat krisis ini, harga-harga kebutuhan pokok kian melambung tinggi.
Hal ini diperparah dengan kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menjalar di tubuh pemerintahan. Rezim Soeharto yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun itu telah menorehkan beberapa catatan hitam dalam menjalankan pemerintahannya. Rakyat pun mulai cemas dan muak. Dan satu-satunya cara adalah reformasi. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Sejak bulan Januari hingga Februari 1998, berbagai aksi unjuk rasa memprotes rezim Orde Baru sudah dilakukan di berbagai kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, hingga Makassar. Selain menuntut untuk dilakukannya reformasi pemerintah, para mahasiswa juga memprotes dilakukannya pemilu ulang yang sebelumnya di bulan Maret 1997, Soeharto kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia untuk yang ke-7 kalinya. Hingga bulan April 1998, aksi unjuk rasa gerakan reformasi ini semakin membesar. Catur politik negeri Konoha ini, satu bidak tumbang, bidak lain digerakkan. Satu skandal terkuak, satu aturan direvisi. Satu kejahatan terbongkar, satu polemik baru diciptakan. Bukan kebetulan, bukan takdir, tapi kalkulasi. Pembahasan ini bukan soal mendukung atau menyerang, atau bernaung dalam satu kelompok manapun, tapi tentang memahami bagaimana logika dan fakta bekerja di sela-sela kebiasaan yang jauh dari perhatian di tengah kehebohan. Sebuah skandal keuangan raksasa baru saja mengguncang panggung Konoha ini. Uang rakyat digerus tanpa malu. Pelaku duduk di kursi kekuasaan sambil tersenyum. Tapi sebelum rakyat sempat mencernanya, tiba-tiba muncul wacana mengutak-atik aturan tentang lembaga berseragam loreng. Sebuah revisi yang katanya demi masa depan, demi stabilitas, dan demi kebaikan bersama. Tapi apakah kalian sadar, di dalam politik kata demi itu selalu punya harga? Seorang filsuf Yunani yaitu Plato pernah berkata, pemerintahan yang korup akan selalu mencari cara untuk mengalihkan perhatian rakyatnya dari kebenaran. Dan Aristoteles menambahkan, tirani tak selalu datang dengan pedang, tapi bisa dengan manipulasi informasi. Sementara Sun Tzu dalam The Art of War mengingatkan, kekacauan itu adalah alat bagi yang berkuasa. Dan inilah kekacauan yang sedang dimainkan. Rakyat diarahkan untuk berdebat soal revisi aturan loreng, sementara tangan-tangan kotor tetap menutupi kecurangan keuntungan di bawah meja. Kalau kita gali lebih dalam, sebagian kalian pasti mengenali pola mereka, di mana saat satu isu besar meledak mereka lempar isu baru. Rakyat pun ribut sendiri. Lupa siapa yang sebenarnya harus disorot. Mereka bicara soal reformasi, tapi ujungnya malah memperkuat cengkeraman mereka. Mereka bilang ini untuk stabilitas. Tapi yang stabil justru kepentingan mereka, bukan hak rakyat. Mereka adalah aktor bayangan di belakang layar, memainkan boneka dengan skrip yang sama, kendalikan wacana, redam perlawanan, dan buat rakyat sibuk bertengkar di antara mereka sendiri. Ada juga spesies yang selalu muncul setiap ada isu seperti ini. Biasanya mereka punya ciri khas seperti, golongan apapun yang terjadi saya setuju, di mana tidak peduli logika, asal pemimpinnya bicara mereka manggut-manggut. Kemudian kelompok kalian terlalu negatif. Saat ada yang mengkritik, mereka muncul dengan retorika, jangan terlalu curiga, kita harus berpikir positif. Dan spesies ini demi masa depan, suka melempar jargon besar tanpa memahami realitas di baliknya. Mereka ini ibarat prajurit digital yang tugasnya membela tanpa berpikir dan menjadi tameng bagi kepentingan yang tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Yang paling dirugikan dalam permainan ini selalu rakyat biasa. Mereka yang masih percaya bahwa aturan dibuat untuk kepentingan bersama,
Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pemusatan kekuasaan yang semakin halus. Demokrasi perlahan bergeser menjadi teater boneka, di mana rakyat hanya penonton, bukan pemeran utama. Korupsi tetap subur, karena perhatian publik sudah digiring ke isu lain. Kekuasaan semakin tak tersentuh, karena aturan yang seharusnya membatasi mereka malah diperlebar celahnya. Kita seperti katak dalam panci yang airnya dipanaskan perlahan, tidak sadar sampai semuanya sudah terlambat. Revisi aturan loreng mungkin memang perlu dibahas, tapi pertanyaannya, kenapa baru atau harus sekarang? Politik adalah catur dan yang tidak berpikir hanya akan menjadi bidak yang dikorbankan. Demokrasi bukan soal siapa yang berteriak paling keras, tapi siapa yang bisa melihat kenyataan dengan paling jernih. Karena pada hakikatnya, ketakutan terbesar penguasa bukan revolusi, tapi rakyat yang tak lagi bisa ditipu dengan ilusi. Sekarang giliran kalian. Apakah ini strategi lama yang diulang, atau memang murni demi masa depan? Apakah kalian masih percaya bahwa semua ini kebetulan, atau mulai melihat pola yang sama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.